Kisah pengikut Nabi Isa alaihi salam yang dapat menghidupkan orang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam idaman. Kisah ini diambil dari kitab tafsir surat Yasin. Pengikut Nabi Isa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Hawariyun. Mereka ialah pengikut Nabi Isa yang setia dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Suatu ketika, Nabi Isa mendapatkan wahyu dari Allah untuk mengajak beriman seorang raja kafir di kota Antiokhia yang sekarang disebut Palestina. Lalu Nabi Isa mengutus dua orang pengikutnya yang bernama Habib Najjar dan Yasin untuk mengajak raja kafir tersebut agar beriman kepada Allah Zat yang menguasai alam semesta. Kedua pengikut Nabi Isa menyanggupi lalu segera berangkat. Tatkala mereka sudah dekat dengan kota Antiokhia, mereka berdua melihat seorang penggembala kambing yang sudah tua. Kedua sahabat ini mendekati penggembala tersebut. Sang penggembala tadi bertanya, "Kalian ini siapa dan ada keperluan apa?" Salah satu dari dua utusan itu menjawab, "Kami adalah utusannya Nabi Isa alaihi salam. Kami diutus untuk mengajakmu beriman kepada Zat yang penyayang dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan menyembah berhala." Penggembala kambing itu lanjut bertanya, "Apakah kalian memiliki tanda atau bukti bahwa apa yang kalian ucapkan ialah benar?" "Ya, kami memiliki bukti bahwa kami dapat menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan kami dapat menyembuhkan sakit buta asal dan sakit kulit yang parah atas izin Allah," jawab salah satu dari utusan Nabi Isa. Dengan wajah senang, penggembala kambing berkata, "Baiklah kalau begitu. Aku memiliki seorang anak yang sudah bertahun-tahun sakit, maukah kalian menyembuhkannya?" Kedua utusan Nabi Isa menyanggupinya dan berangkatlah mereka ke rumah penggembala kambing tersebut. Sesudah sampai di rumah penggembala, dan melihat anak penggembala yang tergeletak di depan, setelah dilihat-lihat, anak tersebut mengalami kelumpuhan di seluruh tubuhnya. Lalu kedua utusan Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan penyakit anak tersebut, dan setelah selesai berdoa, dengan izin Allah, seketika anak tersebut sudah sehat dan langsung bisa berjalan. Sang penggembala kambing pun begitu senang, ia lalu beriman kepada Allah yang Maha Penyayang. Cerita kesembuhan anak sang penggembala menjadi begitu masyhur di kota tersebut, sehingga banyak orang yang datang menemui dua pengikut Nabi Isa ini. Mereka meminta untuk disembuhkan dari berbagai penyakit. Dengan izin Allah kedua utusan tersebut dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Mereka tidak menerima imbalan apapun. Mereka hanya berharap bahwa kaum kota tersebut mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kabar banyaknya orang yang sembuh ini terdengar oleh sang raja, penguasa kota Antiokhia yang bernama Raja Andalhis, yang mana Raja Andalhis ini termasuk keturunan raja-raja Yunani. Sang raja mengundang kedua pengikut Nabi Isa ke kerajaan. Sang raja bertanya kepada mereka berdua, "Siapakah kalian?" "Kami ialah utusan Nabi Isa," jawab kedua pengikut Nabi Isa. "Karena apa kalian datang ke kerajaanku?" tanya sang raja. "Kami mengajak sang raja untuk tidak menyembah berhala yang tidak bisa mendengar dan melihat, dan sembahlah Allah Tuhan seluruh alam yang maha mendengar lagi maha melihat, serta berimanlah bahwa Nabi Isa ialah utusan Allah," jawab keduanya. Kemudian sang raja bertanya, "Apakah ada Tuhan selain yang kami sembah?" Utusan Nabi Isa menjawab, "Ya, ada, yaitu Tuhan yang menjadikanmu dan yang menjadikan berhalamu." Mendengar jawaban dua pemuda itu, Raja Andalhis begitu marah. Ia masih yakin dengan agama yang ia yakini. Ia memerintahkan kepada prajuritnya untuk menangkap kedua pemuda itu, lalu memasukkannya ke dalam penjara, dan setiap harinya mereka harus dicambuk 100 kali. Akhirnya kedua utusan Nabi Isa ini dipenjara, dan setiap mereka dicambuk maka mereka bertakbir menyebut nama Allah. Berita tersebut sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa atas petunjuk dari Allah mengutus ketua kaum Hawariyun yang bernama Samun as-Sofa untuk menolong dua utusan tersebut. Samun pun berangkat menuju kota Antiokhia. Sesampainya di sana, ia mendekati kerabatnya raja. Ia mengaku dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Para kerabat raja banyak yang berobat dan akhirnya beriman kepada Allah. Suatu ketika, sang raja memanggil Samun. Sang raja marah akan perbuatan Samun yang membuat kaumnya berpaling dari agama mereka.
Sang raja bertanya pada Samun, "Ada gerangan apa kamu datang ke kerajaanku?" Samun menjawab, "Aku datang kepadamu untuk mengajakmu beriman kepada Allah dan aku diutus Nabi Isa untuk membebaskan dua utusan yang telah kau penjarakan dan kau hukum cambuk, karena mereka telah mengajak kaummu untuk meninggalkan agamamu." Sang raja begitu marah. Ia berkata, "Agamaku ialah urusanku dan urus saja agamamu, jangan kau ikut campur agama kaumku." Kemudian sang raja memanggil kedua utusan Nabi Isa untuk dihukum bersama dengan Samun. Samun berkata kepada sang raja, bahwa Tuhannya dapat melakukan apapun yang ia kehendaki. Sang raja mulai tertarik dengan ucapan Samun. Ia teringat bahwa ia memiliki seorang anak yang telah hilang matanya. Ia berniat untuk menguji Tuhannya Samun. Lalu didatangkanlah anak sang raja yang buta. Sang raja berkata, "Bila Tuhanmu memang benar maka mintalah pada Tuhanmu untuk mengembalikan mata anakku ini." Samun pun menyanggupinya. Ia memerintahkan kedua temannya untuk berdoa secara keras, sedangkan Samun berdoa secara sirih. Ia lalu mengusap kedua mata anak sang raja, dan seketika atas izin Allah, kedua mata anak sang raja telah kembali normal seperti sedia kala. Sang raja yang mengetahui anaknya sudah dapat melihat begitu senang, tapi ia masih tidak percaya pada ketiga utusan Nabi Isa. Ia memberi permintaan lagi, bila Tuhan mereka dapat menghidupkan putri sang raja yang telah meninggal, maka sang raja beserta kaumnya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga pengikut Nabi Isa pun setuju. Mereka mendatangi kuburan putri sang raja, kemudian mereka berdoa kepada Allah agar menghidupkan putri sang raja sebagai tanda kekuasaan Allah dalam segala hal. Seketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan putri sang raja seperti sedia kala. Maka tiba-tiba, kuburan itu terbelah dan keluarlah sang putri dalam keadaan sama seperti saat ia sebelum meninggal. Sang putri berkata pada sang raja, "Ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya di dalam kubur kami disiksa dengan siksaan yang sangat menyakitkan, dan ketiga utusan inilah yang memberi pertolongan kepada kami, maka percayalah apa yang mereka katakan." Mengetahui itu, sang raja beserta kaumnya langsung beriman. Ia meyakini bahwa Allah ialah Tuhan seluruh alam yang maha kuasa atas segala hal. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.